Dua penumpang KMP Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur ini belum ditemukan. Sejumlah korban menceritakan detik-detik kapal terbakar dan ratusan penumpang lompat ke laut. Pencarian korban KMP Mutiara Santosa II diperluas. Selain mengerahkan sejumlah kapal, tim Basarnas juga menggunakan helikopter untuk penyisiran udara di sekitar perairan utara Pulau Sapudi Sumeneb hingga ke bibir pantai. Data terbaru Basarnas, total penumpang kapal berjumlah 236 orang dan ada 2 penumpang yang belum ditemukan. Sementara korban meninggal akibat kebakaran KMP Santosa II berjumlah 5 orang dan telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk proses identifikasi. Sementara puluhan korban terluka masih dirawat di sejumlah rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit PHC Tanjung Perak, Surabaya. Rata-rata korban mengalami luka bakar, dehidrasi akibat terombang-ambing di laut, dan luka trauma pada tangan dan kaki karena melompat ke sekoci dan kapal penolong. Salah seorang penumpang asal Makassar menceritakan detik-detik saat kapal terbakar dan ia harus melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Ceritanya? Lompat. Kan sama anaknya, bisa lompat sama anak? Saya sendiri, dia sama bapaknya. Oh gitu. Dikasih jaket pelampung nggak, Bu? Dikasih. Berapa jam setelah kebakaran itu sampai loncat ke laut, Bu? 1 jam lebih. Jadi api menjalar langsung lompat gitu ya? Iya. Bu, lompat itu langsung menuju kapal pembantu atau masih jauh, Bu? Masih jauh, Pak. Keluarga korban terbakarnya kapal Mutiara Santosa II berharap seluruh korban mendapat penanganan cepat dan mendesak pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah perwakilan sopir lintas Sumatera mendesak pengusutan tuntas atas tragedi kecelakaan kapal Mutiara Santosa II. Sejumlah sopir menyebut banyak pelanggaran standar operasional prosedur keselamatan karena kapal tidak cukup memiliki sekoci dan perahu karet. Saat kejadian juga tidak ada petugas yang mengarahkan penumpang ke titik kumpul. Akibatnya banyak penumpang panik dan memilih melompat ke laut dan terluka. Desakan atas investigasi menyeluruh terhadap tragedi terbakarnya kapal Mutiara Santosa juga disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. AHY menegaskan SOP keselamatan penumpang adalah hal utama. Apa penyebabnya? Tapi kita ingin memastikan bahwa terkait transportasi laut, safety first, tentu ini harus kita pastikan, SOP dijalankan, protap dijalankan, keselamatan penumpang nomor 1, cuaca juga tentunya harus bisa kita mitigasi, dan selebihnya kita ingin memastikan kapal selalu dalam kondisi layak. Pemirsa, usai mengamuk soal puluhan pohon yang ditebang orang tak dikenal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kini menelusuri izin bangunan lapangan padel dekat lokasi pohon. Diduga kuat penebangan puluhan pohon terkait dengan pembangunan lapangan padel. Banyak, Pak. Jangan ketawa lo, gue serius, gue segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini, gue segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat mengetahui puluhan pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung dibabat habis. Farhan murka karena puluhan pohon di depan bangunan lapangan padel dan kafe ini ditebang secara liar oleh orang tidak dikenal. Padahal keberadaan pohon merupakan peneduh utama di kawasan ini. Tak cukup mengamuk, Farhan pun serius menelusuri siapa pelaku penebangan. Pengelola lapangan padel dipanggil terkait izin bangunan dan videotron di area depan gedung. Berdasarkan pengakuan para terduga pelaku dan penelusuran dokumen penebangan pohon terkait dengan kepentingan bisnis pembangunan gedung lapangan padel. Perizinan dari bangunan yang ada di belakangnya, ya, karena ada dugaan kuat bahwa pemotongan pohon itu berhubungan erat dengan kepentingan usaha di gedung di belakangnya.
Wali Kota Farhan telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk terus menginvestigasi kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkran iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sudah 10 tahun kasus penipuan koperasi Swadharma bergulir. Namun hingga kini belum ada kejelasan, bahkan dana nasabah yang digelapkan senilai 4,2 miliar rupiah juga masih gelap. Nasabah resah hingga kericuhan terjadi saat masa meminta bertemu pimpinan BNI Pematang Siantar ini mempertanyakan nasib uang mereka. Sejumlah orang korban penipuan Koperasi Swadharma terlibat aksi dorong dengan petugas keamanan di pagar gedung BNI Jalan Merdeka, Pematang Siantar. Mereka mendesak BNI bisa mengembalikan dana mereka yang digelapkan senilai 4,2 miliar rupiah. Bahkan salah satu peserta aksi, ada yang nekat berusaha memanjat pagar namun dicegah. Itu karena Kepala BNI yang menyatakan bahwa Koperasi Swadharma itu adalah produk BNI, makanya kami percaya. Jadi jangan dikatakan tidak ada hubungan antara BNI dengan koperasi. Karena koperasi itu berada di BNI yang dibujurali oleh pihak pejabat-pejabat yang ada di BNI Pematang Siantar. Meski gagal merangsek masuk, masa mengancam akan mengadukan permasalahannya ke Jakarta untuk bertemu dengan wakil rakyat di Senayan. Mereka berharap kasus ini jadi perhatian pemerintah pusat karena sudah lebih dari 10 tahun memperjuangkan hak mereka, namun hingga kini belum ada hasilnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Nekat menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pemerasan dan pungli hingga jutaan rupiah. 5 petugas di Sub Kota Bekasi terancam dipecat. Seluruh pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif dari Inspektorat dan juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep cepatnya kamu. Ini. Video pemerasan yang dilakukan 5 oknum petugas Dinas Perhubungan kepada sopir truk dan pick-up di pos Poncol Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur, Kota Bekasi ini viral. Tak tanggung-tanggung, sopir harus membayar uang sebesar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraan tak ditahan. Bapak sopir apa tadi? Sopir truk. Sopir truk. Di stop. Ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Pemkot Bekasi mengaku sudah menindaklanjuti kasus pemerasan dengan membentuk tim internal melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Nantinya hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi wali kota menentukan sanksi. Wali Kota Bekasi juga menegaskan pengawasan akan diperkuat baik internal maupun melalui pengawasan dari masyarakat. Pihak Pemkot Bekasi juga akan menerapkan penegakan aturan secara tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, memanfaatkan fasilitas khusus untuk kru penerbangan, seorang pilot maskapai asing nekat menyelundupkan puluhan ribu ekstasi hingga dibekuk Bea Cukai dan Barreskrim Polri. Bahkan pelaku yang merupakan warga negara Malaysia ini sudah menyiapkan urin pengganti untuk mengelabuhi tes urin. MS pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas Bea Cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas Bea Cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman.
Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sementara itu usaha pengiriman sabu oleh jaringan Jakarta-Surabaya dihentikan polisi di sebuah rest area kawasan Pekalongan, Jawa Tengah. Pengungkapan berawal dari informasi seseorang kurir, Abdul Muid alias Dul, yang membawa sabu dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta menuju Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan, polisi mengamankan 100 gram sabu yang diduga akan diedarkan di kawasan Bangkalan, Jawa Timur. Selain itu, petugas juga menyita 2 unit telepon seluler yang diduga untuk berkoordinasi dengan pemilik sabu bernama Iwan Sebastian alias Koh Iwan. Hasil pendalaman keduanya ternyata pernah bersama-sama menjalani pidana di Lapas Narkotika Cipinang. Saat ini penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan termasuk menelusuri aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Ada di tas kamu? Ya. Pemirsa, jangan pernah mengabaikan peringatan saat menyeberang di perlintasan kereta. Asik mendengarkan musik menggunakan earphone, seorang wanita tewas tersambar kereta bandara di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Bahkan korban sempat terpental sejauh beberapa meter. Meski palang perlintasan sudah tertutup, seorang wanita NAM 21 tahun malah nekat berlari menyeberangi rel di perlintasan sebidang kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Tak disangka, dari arah kanan korban datang kereta bandara dengan kecepatan tinggi hingga tubuh korban tersambar dan terpental sejauh beberapa meter. Korban menderita luka parah dan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mendapatkan pertolongan medis. Jasad korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diautopsi. Sebelumnya, sebuah minibus tertabrak kereta api cepat akibat menerobos perlintasan yang sudah tertutup di Bulak Kapal Bekasi Timur, Kota Bekasi. Akibatnya pengemudi tewas di tempat, sementara kendaraannya terseret 20 meter lebih. Dua peristiwa ini menjadi pengingat agar tidak memaksa melintas saat palang pintu sudah tertutup. Karena mengabaikan aturan keselamatan dapat berakibat fatal. Karena kereta api memiliki kecepatan tinggi dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selalu perhatikan kondisi kendaraan terutama saat melalui jalur ekstrim. Akibat kerusakan rem, sebuah truk meluncur bebas di jalur menurun ekstrim hingga memicu kecelakaan beruntun di Jalan Lurah Berangin, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. 2 orang terluka dan 5 kendaraan pun rusak akibat kejadian tersebut. Awas! Awas! Diduga alami kerusakan rem, 1 unit truk kol diesel dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol meluncur tak terkendali di jalur ekstrim menurun Jalan Lurah Berangin, Kabupaten Pasaman. Truk lalu menghantam truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan akibat mengalami kerusakan. Benturan membuat warga histeris karena truk tronton malah terdorong dan melaju mundur tak terkendali, menghantam 3 kendaraan di belakangnya hingga keluar jalan dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Warga segera berupaya memberikan pertolongan kepada para korban yang terjebak di dalam kendaraan. Akibat kejadian ini, 2 penumpang minibus dan 1 sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh tega aksi perampokan yang menimpa seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Tidak hanya diambil harganya, korban yang berusia 61 tahun ini diikat wajah dan kakinya dan diancam senjata tajam. Iya, sini. Nenek Hartati berusia 61 tahun warga Cakung, Jakarta Timur ini menceritakan detik-detik aksi perampokan yang menimpanya.
Perampokan terjadi saat sang nenek sedang sholat. Pelaku membawa senjata tajam masuk ke dalam rumah dan mengancam korban menyerahkan ponsel, anting, dan uang tunai. Pelaku bahkan mengikat nenek Hartati dengan lakban di bagian wajah dan kaki. Nenek tidurin gitu tuh. Pas gitu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung langsung ditarik tuh, suruh bangun lu, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara katanya gitu. Tak sampai 24 jam usai nenek Hartati melapor ke polisi, pelaku berhasil diamankan. Pelaku ternyata tinggal tidak jauh dari rumah korban dan di rumahnya ditemukan barang bukti perampokan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki usia ke-70 tahun, Bank Danamon menggelar Danamon Festival di Karawang, Jawa Barat. Acara tersebut merupakan apresiasi untuk nasabah dan masyarakat yang setia menemani perjalanan Bank Danamon selama 7 dekade. Merayakan ulang tahun ke-70 tahun, Bank Danamon menggelar Danamon Festival di lapangan Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat. Sejak pintu masuk, ribuan pengunjung memadati area festival dan menikmati beragam aktivitas hiburan dan atraksi menarik. Dan tentunya tak melewatkan puncak kemeriahan panggung utama yang menyuguhkan berbagai hiburan. Dengan mengusung tema Tumbuh Bersama di Setiap Langkah, acara ini merupakan bentuk apresiasi untuk nasabah dan masyarakat yang setia menemani perjalanan Danamon selama 7 dekade. Danamon Festival pun menjadi simbol perayaan perjalanan panjang Danamon, sekaligus penegasan komitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat di masa mendatang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena cekcok dengan pacarnya, seorang pria nekat terjun ke kali banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan tewas sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Anita Dewi bersama tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Setelah pencarian 3 hari, jasad Muhammad Tomil Adi Kurniawan akhirnya ditemukan di tumpukan sampah kali banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan 2 km dari lokasi awal tenggelam. Sebelumnya, pria berusia 19 tahun ini melompat ke kali saat cekcok dengan pacarnya. Dari pengakuan pacar korban, saat terjadi cekcok, korban emosi dan membuang kunci motor ke kali banjir Kanal Barat. Korban kemudian nekat terjun ke kali untuk mencari kunci motor. Namun naas, korban tenggelam dan hilang. Nah, mungkin dia panik kali kalau kunci motor saya tuh dilempar ke kali, takut mama saya marah-marah. Nah, sudah gitu saya sudah ngomong, udah nggak usah dicari, gue mau nyuruh mama gue ngambil kunci seret, gituin dong. Nah, udah gitu, gue bakal nekat, gue bakal nyari kunci itu sampai ketemu, langsung dia nyemplung di situ. Selama pencarian, tim Basarnas menghadapi kesulitan karena air kali yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.